القضاء من يده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والآباء والأمهات إنك تشهد الفاتحة. بسم الله وخصوصا مؤلف الكتاب الفاتحة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين عبد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومن رحمته ولبارك كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على روح سيدنا محمد في الأخلاق. صل وسلم على قلب سيدنا محمد في القلوب. وصل وسلم على جسد سيدنا محمد في الأجساد. وصل وسلم على قبر سيدنا محمد في القلوب في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومنتهى رحمتك ومداد كلماتك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم:
Allah Subhanahu wa taala beri kita nikmat yang besar. Ini setelah nikmat itu Allah beri kita nikmat iman. Allah beri kita tambahan nikmat dari umat Nabi Abu Bakar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan imam umat ini efeknya muncrat untuk umatnya. Jadi ada hadis itu sholat berjamaah, makmumnya tidak ada yang khusyuk, imam yang khusyuk sudah dengan sebab imamnya khusyuk sempurna sholat imamnya, maka semua jemaahnya diterima oleh Allah. InsyaAllah kita yakin kemuliaan Nabi Abu Baginda SAW di sisi Allah sudah jelas, maka keberkahan untuk umatnya ini keberkahan yang tidak ada habis-habisnya. Kemudian yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Allah beri kita taufik duduk di majelis ilmu. Majelis ilmu, majelis di mana dulu Nabi Abu Baginda SAW juga seluruh para Anbiya alaihi wassalam bersama dengan para pengikutnya dulu di majelis yang seperti ini. Majelis yang dicemburui, majelis yang dinaungi oleh para malaikat, dan malaikat duduk ambil bahagian dalam majelis seperti ini. Malaikat bersaf-saf sampai ke arasy Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin sudah kita ucapkan sedikit di antara fadilah berdasarkan hadis Nabi tentang orang yang berjalan di atas satu jalan dengan niat untuk hasilkan ilmu yang dengannya dia bisa mengenali apa kehendak Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang berjalan di atas satu jalan, di mana di atas jalan itu maksudnya apa? Untuk menghasilkan ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah sendiri yang akan memudahkan, Allah sendiri yang akan memudahkan baginya jalan menuju syurga. Yang kalau yang memudahkan itu selain Allah, ya belum tentu mudah. Tetapi kalau yang memudahkan itu memang yang menciptakan surga itu sendiri. Yang menciptakan surga itulah yang memudahkan kita untuk sampai di dalam surga itu. Pasti sampai. Nah kan kemarin kita sudah sampaikan, ulama mengatakan makna sahal Allah itu Allah memudahkan dengan semudah-mudahnya. Allah memudahkan dengan semudah-mudahnya. Sebagian ulama tasawuf itu menerjemahkannya itu orang ini dibopong langsung oleh Allah menuju surga. Sahal Allah itu maksudnya begitu. Sahal itu maksudnya dipermudah dengan segala cara. Dipermudah dengan segala cara. Bagaimana orang itu bisa menunaikan kehendak Allah kalau dia sendiri tidak tahu apa yang dikehendaki oleh Allah? Bagaimana satu orang itu bisa menjauhi apa yang dibenci Allah kalau dia sendiri tidak tahu kalau itu ternyata dibenci oleh Allah? Tahu dulu, tahu bahwa ini disukai oleh Allah, ini tidak disukai oleh Allah. Nah, kita lanjutkan saja kemudian ya. Sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, kita ulang mundur sedikit, teman-teman kemarin banyak yang belum hadir. Mukhadafatuhu lil hawadith. Sifat yang wajib bagi Allah taala yang kita wajib tahu. Kalau tidak tahu kita berdosa. Pertama sekali, ketika kita tidak tahu kita berdosa, nanti efek dari kejahilan kita mengenai sifat ini, kita akan tergelincir pada akidah-akidah yang sesat. Kita tergelincir pada akidah sesat itu dan kita tidak menyadari bahwa kita dalam ketergelinciran. Nah, orang yang tidak menyadari bahwa dia dalam kesesatan, bagaimana dia dapat taufik untuk bertobat dari kesesatan? Dia sendiri tidak tahu bahwa itu adalah kesesatan. Bagaimana mungkin dia akan mendapat taufik bahwa dia akan bertaubat dari kesesatan? Karena dia tidak menyadari bahwa itu adalah kesesatan. Nah, ini termasuk di antaranya poin yang ini yang kita mau sebut ini, poin mukhadafatuhu lil hawadits. Ini sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yang kita mesti tahu. Ya, ini sifat wajib bagi Allah yang keempat, mukhadafatuhu ta'ala lil hawadits. Mukhadafatuhu lil hawadits. Berbeda Allah taala, berbeda dari segala yang berhala.
dari Allah Ta'ala berbeda dengan segala yang baru. Berbeda dengan selain Allah, ya, dengan seluruh makhluk berbeda. Yastahilu alaihi al-mumathalah, dan lawan daripada mukhalafah ini adalah mumathalah. Artinya kalau wajib bagi Allah berbeda dari segala yang baru, sebaliknya mustahil bagi Allah sama dengan yang baru. Ya dari segala apa saja. Kemarin ada pertanyaan, Allah tinggal di mana? Allah berada di mana? Nah, kalau dikatakan Allah di langit, bisa dikatakan Allah di langit. Itu sebelum langit ada, Allah belum tak. Jadi nanti ketika memahami teks Allah berada di langit, Allah bersemayam di arsy, kalimat ini, teks ini, nas ini, ulama menyebutkannya dia mesti kalau tidak ditakwil, orang mengingkari takwil masalah. Kemarin kita ulang lagi karena banyak yang kemarin tidak hadir. Tidak ada takwil pada nas. Nasnya harus dipahami sebagaimana apa adanya teksnya. Sulit. Salah satu contoh lah ya, harus dipahami dengan takwil, nanti harus dipahami dengan asbabul wurud, tidak sebagaimana teks apa adanya. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi ay yatawwafa bagi orang yang menunaikan haji dan umrah. Fala junaha 'alaihi, maka tidak mengapa sa'i antara Safa dan teksnya itu fala junaha 'alaihi, enggak apa-apa, enggak masalah, tidak berdosa bagi mereka yang melakukan sa'i antara Safa dan, artinya boleh, mubah. Yang pahami betul nih. Kalau memahami teks apa adanya, hukum sa'i pada haji atau umrah jadi hukumnya mubah. Padahal itu salah satu di antara rukun. Nah, artinya mau sa'i silakan, enggak sa'i juga boleh. Kalau memahami berdasarkan apa adanya teks. Seakan-akan yang mau tahu, yang mau sa'i silakan, yang enggak juga enggak apa-apa. Padahal sebenarnya teks ayat ini harus dipahami berdasarkan sebab nuzul. Sebab nuzul itu dulu di puncak Bukit Safa ada berhala. Di puncak Bukit Marwah juga ada berhala. Sementara orang yang sa'i antara Safa dan Marwah nanti ketika berhenti di Safa dia berdoa di sana. Sementara di sana ada berhala. Juga nanti ketika sampai di puncak Bukit Marwah, dia sana berdoa. Sementara di sana juga ada berhala. Mana itu? Jadi harus memahami teksnya nanti dengan sebab nuzulnya, memahami sebab nuzul juga ada kalanya nanti dengan takwil. Dengan takwil. Maksud Allah Ta'ala bersemayam di arsy bukan kemudian Allah Ta'ala duduk di atas arsy sebagaimana diucapkan oleh seseorang yang pikirannya seperti ini. Ya Allah bersemayam di arsy seperti mana aku duduk sekarang di atas mimbar ini. Yanzilullahu ila sama'id dunya. Allah turun di langit dunia pada sepertiga akhir malam. Seperti aku, bagaimana kalian lihat aku turun dari mimbar ini. Seperti itu. Ya, jadi arsy sama ini tidak dipahami sebagai makan tempat, tapi makanan kehidupan. Artinya itu adalah takwil bahwa Allah Ta'ala berkuasa atas segala sesuatu, sekalipun itu dipahami sebagai sesuatu yang sangat tinggi. Itu semua berada dalam kekuasaan Allah. Jadi kalau misalnya dikatakan Allah duduk, Allah tinggal di langit, Allah bersemayam di langit di atas arsy. Nah, sementara langit itu kan tadinya tidak ada. Bagaimana kita tahu langit itu tadi tidak ada? Langit makhluk. Khalaqas samawati wal, dialah Allah yang menciptakan langit dan, jadi adanya langit setelah diciptakan oleh, sebelum diciptakan oleh Allah langit itu ada tidak? Ya tidak. Nah, kalau kita pahami Allah Ta'ala duduknya di langit, tinggalnya di langit, pas langit belum diciptakan Allah, di mana tinggal? Dalam gabung. Mukhalafatul hawadits, Allah Ta'ala itu berbeda dengan segala yang baru.
itu. Ya kita memang berhajat kepada tempat, tetapi Allah Ta'ala tidak berhajat kepada tempat. Maknanya apa? Allah menguasai arasy, Allah Ta'ala menguasai langit. Allah turun ke langit bumi, ke langit dunia pada seperti apa? Allah Ta'ala menurunkan rahmatnya yang khusus. Memahami nas dengan takwil. Dengan mukhalafatuhu lil hawadith. Dan mustahil bagi Allah memathalah sama dengan yang baru. Sudah, ringkas saja lah ya. Kemudian yang kelima, qiyamuhu bi nafsi, berdiri dengan sendirinya. Berdiri dengan sendirinya. Qiyamuhu ta'ala bin nafs, Allah Ta'ala berdiri dengan sendiri. Tidak berhajat kepada sokongan, tidak berhajat kepada uang, tidak berhajat pada tempat, tidak berhajat kepada yang menolong mengadakannya, tidak ada. Wa ma'nahu 'adamu ihtiyajihi ila dzati yaqumu biha. Sama sekali Allah Ta'ala tidak berhajat kepada apapun yang dengan sesuatu itu menopang Allah jadi bisa berdiri, bisa tegak, bisa hidup, bisa berbuat, tidak. Ya Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu ya dengan kudratnya, tidak berhajat kepada selainnya yang sendiri. Ya. Karena kita sudah jelaskan seperti Allah Ta'ala ciptakan Jibril untuk mengantarkan wahyu, menurunkan wahyu, menyampaikan wahyu kepada nabi-nabi. Bukan maknanya Allah Ta'ala berhajat kepada Jibril ketika untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi, tidak. Tapi menyampaikan wahyu kepada para nabi adalah salah satu pengabdian ketaatan Jibril kepada Allah. Tapi bukan berarti Allah untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi berhajat kepada Jibril. Israfil meniup sangkakala itu salah satu di antara ibadatnya Israfil kepada Allah. Bukan berarti kemudian kalau menghancurkan alam semesta kemudian Allah berhajat pada Israfil. Kalau Israfil ngambek nggak meniup sangkakala alam kehancur. Tidak. Wa ma amru sa'ati illa kalamhil basar aw huwa aqrab. Untuk menghancurkan alam semesta ini tidak perlu harus berhajat, tidak perlu si Israfil pun. Sekali mata atau bahkan lebih cepat dari itu jika Allah berkehendak alam semesta hancur ya hancur. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu mukhalafatu lil hawadits tadi. Kalau kita orang beriman ya sudah dalil naklinya laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul 'alim. Tidak ada yang serupa. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang seperti Allah. Qiyamuhu bin nafsi, qiyamuhu bin nafsi, Allah Ta'ala la ghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah la ghaniyyun, sungguh benar-benar ghani 'anil 'alamin, dari seluruh alam semesta. Ghani artinya bukan punya banyak. Ghani kan sering diterjemahkan ghani kaya. Ghaniyun artinya kaya. Dan kaya ini terjemahannya bukan punya banyak, tapi tidak berhajat. Jadi punya banyak, tapi hajatnya lebih dari yang dipunyai. Bagaimana? Maka bahasa Arabnya fakir, arti fakir membutuhkan. Ghani tidak membutuhkan, tidak berhajat. Kalau fakir sangat membutuhkan. Kita punya uang ini 1 juta. Tapi keperluan kita 10 juta. Jadi dia fakir dengan 1 jutanya. Dia fakir dengan 1 juta. Dan Nabi Isa itu 1 dirham pun tidak ada. Tapi yang memang dengan batu bata yang dibopongnya itu sudah cukup untuk dia hidup, sandaran tidur sudah. Dan itu pun kemudian hari dirasa batu bata itu nyusahin perjalanan ditinggal. Kok bisa hidup juga. Jadi mari katakan, Nabi Isa katakan di dunia ini sekarang ya, tidak ada yang lebih kaya dari saya, enggak butuh apa-apa. Jadi benar Allah Ta'ala memiliki segalanya. Misalnya, pahami ya,